Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli transmisi, terutama soal kekentalan oli transmisi. Kalau sebelumnya sih gak begitu relevan untuk motor, karena taunya penulis ya orang-orang kalau pilih oli transmisi ya antara pakai oli mesinnya atau pakai oli transmisi rekomendasi pabrikan atau pabrik motor atau pabrik olinya. Jadi rekomendasinya ya biasanya oli AHM, transmisinya AHM Yamaha, transmisinya Yamaha, atau kalau merek Shell oli transmisinya Shell, Motul oli transmisinya Motul, dan seterusnya. Jadi untuk transmisi motor matic pakai oli khusus transmisi motor matic. Penulis belum pernah bahas yang pakai motor matic olinya pakai oli transmisi manual. Pakai transmisi manual di motor matic no problem, karena ya secara beban tenaganya gak sepiro dibandingkan oli transmisi manualnya mobil ya. Ingat ya, kalau untuk motor matic, oli transmisi motor matic yang cocok itu oli transmisi manual. ATF itu gak cocok karena peruntukannya beda. ATF itu mungkin kekentalannya SAE 20 atau berapa lah, pokoknya terlalu encer ya. Secara peruntukan ya oke saja, mau pakai GL1 pun oke ya, apalagi GL4 yang aditif anti ausnya sampai berapa persen, 4,5% kalau nggak salah, 3,5 atau 4,5 ya, kita lupa. Yang jelas kalau GL5 itu lebih banyak lagi, sampai 6% aditifnya. Apa yang aditifnya lebih banyak lebih bagus? Iya, balik lagi ya, sebenarnya beban untuk transmisi motor matic itu nggak seberat beban transmisinya mobil. Kalau transmisinya mobil, tenaganya mobil berapa? Mobilnya sendiri beratnya berapa? Dan itu dipakai untuk menggerakkan, jadi mesin tenaganya sekian HP dipakai untuk menggerakkan mobil yang beratnya sekian ton ya. Motor apa yang harus menggerakkan dan apa yang digerakkan? Di motor kayak contohnya NMAX ini, tenaga 15 HP, 15 piro, bahkan kurang ya. Kalau di dyno ketemunya cuma 12,61 HP motorku, maksimal itu ya, maksimal. Minimalnya ya lain lagi. Anggap aja tenaga 15 HP, terus bebannya piro? 200 kilo lah anggapannya ya, 200 kilo dibanding 1 ton atau bahkan 2 ton untuk mobil, jauh ya. 1/10, 1/8 lah anggap aja. Kalau dibanding mobil LCGC mungkin ya 1/4. Tenaganya 15 dibanding ya LCGC ya 75-an gitu ya, 60 lah wis, ya 1/4 juga. Kan apa-apa nih ya. Padahal oli transmisi manual itu dipakai oleh kendaraan yang beratnya
sampai 3 ton. Untuk tenaganya ya bisa sampai 200-300 HP. Berlebihan lah istilahnya ya, berlebihan. Tapi mau pakai ya silahkan lah ya, silahkan. Cuma ya itu, penulis baru tahu soal kekentalan. Wah, berisik. Dari kekentalan ini ada ya bro yang barusan tanya, pakai oli transmisi 80 90 gimana bro? Penulis lupa ya, nggak jawab ya, mestinya nggak jawab itu, lupa ya. Jadi dia oli transmisinya pakai 80W 90. Kalau di buku manual katanya, manual Yamaha ya, katanya untuk oli transmisi boleh pakai oli 10W 40. Terus dia tanya, kalau ada yang pakai 80W 90 gimana bro? Kan itu jauh lebih kental gitu ya. Jadi jauh lebih kental daripada 10W 40 dari angka. Tapi masalahnya standarnya itu beda. Standar SAE angkanya itu nggak sama terjemahannya. Jadi angka 10W 40 di oli mesin itu nggak sama pengertiannya di oli transmisi. Standarnya aja beda. Untuk oli mesin otomotif, engine oil ya, oli mesin bensin dan diesel, SAE ada standarnya, standar SAE J300. Untuk oli transmisi ada lagi standarnya, bukan J300 lagi, tapi J306, ono angka 6 bure. Penulis barusan nemu linknya di mana itu, wis pokoknya dia nyebutkan 2 standar, standar J300 dan J306, sama-sama direvisi 2015 kalau nggak salah. Dari revisi 2015 ini sudah ada SAE 0W16, SAE 0W12 sampai 0W8 ada. Tapi standar itu tidak dipakai di oli transmisi. Oli transmisi ada angkanya sendiri yang kalau nggak salah inget paling kecil itu 75. Paling kecil 75. Jadi paling kecilnya SAE oli transmisi itu bukan 8, tapi 75. Dan angka 75 ini encernya ternyata sudah setara oli paling encer di SAE J300 yang untuk oli mesin. Nggak bisa kita pergunakan standar oli mesin untuk oli transmisi. Penulis nggak cari contoh banyak, penulis cuma cari dari contoh kekentalan ya. Memang contoh ya Allah, penulis coba cari minyak goreng itu kan kekentalannya 8 CST. Kalau di oli transmisi itu masuknya di SAE berapa? 80 kalau nggak salah ya. Jadi SAE 80 itu sudah termasuk minyak goreng kalau nggak salah.
Yang jelas penulis coba cari yang 80W90, dan ternyata 80W90 kalau dilihat-lihat itu kekentalannya lebih mirip dengan SAE apa, oli mesin yang 10W30. Ini kita ngomong kentalnya ya, suhu panasnya, suhu 100 derajat. Entah apakah suhu transmisi itu bisa sampai 100 derajat, tapi yang disamakan itu angka 100 derajatnya, kekentalan di 100 derajat Celcius. Mungkin ya relevan juga sih ya, karena kan blok mesinnya jadi satu. Kalau Matic itu blok antara mesin sampai ke transmisi itu termasuk menyatu kan ya. Mesinnya gato. Walau mungkin transmisi nggak sepanas mesin, tapi masih termasuk panas juga. Kalau kita pakai oli 80W90 itu setara dengan pakai oli 10W30. Pakai oli 85W90 itu setara dengan 10W40. Nah, kalau anjurannya itu oli transmisi itu sebaiknya lebih kental daripada oli mesin. Anjurannya seperti itu kalau untuk motor Matic ya. Anjurannya oli transmisinya itu lebih kental daripada oli mesin. Kalau oli mesin pakai, anggap aja lah ngawur ngikutin rekomendasi Honda ya, pakai 10W30. Untuk oli mesin ya 10W30. Maka untuk oli transmisi ya jangan 10W30 juga. Artinya jangan pakai 80W90. Minim 85W90. Minim itu. Kalau oli mesinnya apa jenenge 10W40 kayak di NMAX ini standar. Oli mesin ya jangan 85W90, karena kalau 85W90 itu setara dengan kekentalannya 10W40. Harus pakai yang lebih kental. Yang lebih kental berapa? SAE 90. Masih ada kok. Ya walau memang pilihannya sedikit kalau SAE 90. Karena kebanyakan oli ngikutin tren oli mobil kan. Oli mobil encer ya, maka oli transmisinya juga encer juga. Kalau oli mobilnya biasanya 10W30 ya oli transmisinya adanya ya 80W90 atau 85W90 atau bahkan 75W90. Jadi ya kayaknya ya kalau pengen pakai oli transmisi, rumahnya pinggir pantai, daerah panas, ya mau nggak mau pakai yang SAE 90. Kalau Pertamina ada jelas penulis dia. Kalau yang Shell nggak tahu, Castrol nggak tahu. Pemana guys? Kalau oli transmisi apa aja sih mereknya? Yang populer. Caltech ya. Nggak tahu lah. Terus pokoknya yang banyak emang yang 85W90, 80W90, 75W90. Karena pabrikan yang buat itu biasanya adalah Eropa ya, Barat lah, Amerika gitu, atau Jepang yang suhunya ya nggak butuh panas-panas banget.
Kalau suhunya nggak butuh panas ya mereka nggak akan buat ya oli dengan kekentalan untuk Indonesia. Padahal kita untuk Indonesia butuh spesial. Ya intinya kalau misalnya pinggir pantai rumahnya wis satu-satunya SAE 90 lah kayaknya. SAE 90 itu pun kekentalannya nggak mutlak sama dengan 20W50. Ada SAE 90 yang lebih encer dari 20W50 dan mendekati SAE 40 atau 10W40. Karena ya kekentalannya ringnya untuk SAE 90 sendiri lebih besar. Kalau lihat angkanya bisa lihat lah itu korelasinya gimana. Nanti penulis gambar aja ya, screenshot campur pakai panah-panah, bukan yang pakai grafik tapi langsung pakai angka CST nih. Cek iso ngerti. Kalau yang rumahnya pegunungan ya silahkan lah pakai yang 85W90. Nggak tahu apa 80W90 bisa dipakai juga karena kan ya kalau orang barat mikirnya juga dari itu kan, dari cuaca. Mereka ada musim salju, mereka untuk oli mesin ya pakai yang encer kan, oli transmisi ya juga butuh encer. Sementara ini ya kalau di Indonesia yang pakai SAE 40 itu banyak yang bisa untuk mobil terutama Toyota Daihatsu. Untuk motor ada yang kayak encer, ada juga yang terlalu kental kayak yang di Bandung itu. Dia cocoknya mesran campur bimoli 50% 50%. Ya kira-kira anggap aja setara SAE 30 lah. Kira-kira gitu. Mungkin cocoknya mesran SAE 30 ya. Tapi sulit. Mesaran SAE 40 aja cari pom bensin yang jualan sulit, apalagi yang SAE 30. Ya wes lah, itu aja. Apa lagi? Wes nggak ada lagi. Kalau merek terserah lah, penulis nggak membandingkan. Kalau untuk transmisi nggak bisa review karena penulis nggak sensitif sama sekali kalau untuk soal transmisi. Transmisi dikasih oli kental, kasih oli encer gak kerasa bedanya, maaf. Sudah gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.